Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, saat ini saya berada di lapangan sepak bola Lantamal 9 Ambon untuk menyaksikan persiapan klub-klub yang akan berkompetisi di Liga 3 Zona Maluku. Seperti apa persiapan mereka menghadapi musim sepak bola Liga 3 Zona Maluku ini? Salah satu di antaranya adalah Maluku FC. Kami akan berbincang-bincang sejenak tentang persiapan mereka seputar persiapan menghadapi Liga 3 Zona Maluku bersama manajer Maluku FC. Baik, saudara, saat ini saya sudah berada dengan manajer Maluku FC di mana lagi heboh-hebohnya untuk mempersiapkan diri menghadapi Liga 3 Zona Maluku ini. Saya bersama dengan Pak Saidna Azhar bin Tahir. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Selamat sore. Alhamdulillah saya baik. Nah, melihat begitu semangat begini ya. Nah, menghadapi Liga musim ini, Liga 3 musim ini, bagaimana persiapan dari Maluku FC sendiri untuk menghadapi ini? Baik ya. Jadi kalau dilihat dari persiapan tim, ya, kita sudah kurang lebih hampir 1 bulan lebih kita melakukan persiapan tim, dan hari ini kita melakukan tryout yang terakhir, atau uji coba yang terakhir Arsenal Hornala Tulehu, karena tanggal 2 hari Sabtu 2 Desember ini kita sudah masuk pada kompetisi Liga 3 Regional Maluku tahun 2023. Nah, dari sisi itu memang kita kali ini lagi siap ya, lebih baik dari persiapan di tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita lebih banyak mendatangkan pemain-pemain yang dari luar. Dari Papua ada 2, kemudian dari Maluku Utara ada 1, Papua ada 3, kemudian dari Jakarta ada 2, dan ada beberapa pemain yang punya pengalaman pernah bermain di Liga 2 maupun di Liga 1 yang hari ini juga memperkuat Maluku FC. Ya, ada misal Alkomar, kemudian ada Sahar atau Ago yang biasa kita sapa, kemudian ada Kamal. Berarti dan lain-lain. Sudah siap untuk mempertahankan gelar juara. Jadi kemarin. Ini kan kompetisi yang ketiga kalinya di Regional Maluku, di mana tahun pertama dan tahun kedua kita menjuarai. Nah, dan target kita di tahun ketiga ini di kompetisi 2023 juga ingin menjuarai kompetisi Regional Liga 3 Maluku, sehingga kita ingin mencetak sejarah bahwa ada klub yang baru dibentuk dan pertama kali mengikuti kompetisi lalu kemudian juara dan berturut-turut 3 kali. Ini kita rencananya begitu. Mudah-mudahan semua rencana ini berjalan baik. Amin. Dan tentu pasti atas izin Tuhan juga dan bisa terrealisasi. Nah, selain itu target kita memang kan harus kembali ke nasional untuk bisa lolos mengikuti Liga Indonesia. Itu target kita yang dari awal terbentuknya tim, itu target kita seperti itu. Masalahnya masyarakat juga menanti-nantikan bagaimana kiprah Maluku di lapangan sepak bola itu bisa berbicara di lapangan nasional. Betul. Apakah Maluku FC ini sendiri sudah mempersiapkan itu, dan target seperti yang Bapak bilang harus? Betul. Nah, seperti apa lagi persiapan memberikan mereka support, spirit kepada para pemain dari Maluku FC ini? Oke, jadi memang seperti saya katakan, persiapan kita di tahun ini memang agak sedikit berbeda, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, memang kita fokus kita ini bukan pada kompetisi regional Maluku, tapi fokus kita adalah nanti ketika di nasional. Nah, dengan demikian kita mempersiapkan tim ini dengan baik dari sisi teknik, materi maupun dari sisi teknisnya, dari sisi manajerialnya kita mempersiapkan dengan baik karena kita ingin target lolos ke Liga 2, begitu loh. Tentu ini bukan karena kerjasama kita, bukan karena secara pribadi, tapi tentu kita butuh supporting, butuh dukungan dari semua elemen dan semua instrumen yang ada di Maluku. Tentu bagaimana
kita memberikan sebuah warna terhadap sepak bola ini. Bagaimana masyarakat publik Maluku mendambakan ada satu tim yang nanti akan berkiprah di Liga 3 Nasional, di Liga 2 Nasional. Nah, ini ingin supaya Maluku FC lah yang akan menjadi tim kebanggaan orang Maluku. Amin, amin. Dan memang kalau melihat persiapan apa yang disampaikan oleh Pak manajer FC sendiri, berarti sudah siap secara karakter, secara fisik, semua sudah siap. Nah, bagaimana mengarahkan mereka untuk menjadi bintang di lapangan itu sendiri? Iya, tentu ya bagaimana caranya itu kita percayakan kepada para coach, para pelatih, dan saya yakin dan optimis dengan kemampuan pelatih yang ada ini bisa membentuk pemain untuk menjadi pemain dan tim yang bintang yang betul-betul nantinya akan dinikmati Maluku ketika menonton Maluku FC. Begitu loh. Kita ingin menunjukkan permainan yang indah. Saya menekankan kepada pemain untuk tidak boleh bermain bola itu dengan temperamen, dengan emosional. Main bola tidak boleh pakai otot saja, tetapi harus menggunakan otak. Ini kan sepak bola modern. Sepak bola di mana kita butuh intelijensi kita berpikir untuk kemudian bisa sepak bola ini supaya enak ditonton, begitu loh. Itu target kita seperti 2 tahun berturut-turut memegang gelar juara, berarti tangan Anda memiliki tangan besi yang kuat untuk membina klub-klub ini. Sebenarnya apa trik-trik yang dimiliki Bapak sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka? Nah, ini memang karakter saya ya. Memang kalau di tangan besi tangan boleh besi, tapi hati harus secair air atau mahal bahasa. Ya kan? Jadi saya mencoba membangun emosional di hati ke hati. Kita bicara dengan penuh kelembutan, tetapi memberikan sebuah karakter bahwa sepak bola ini adalah permainan yang keras. Tetapi kita tidak hanya bisa bermain bola dengan kekuatan, tetapi kita bagaimana bermain dengan kelembutan. Jadi edukasi hal-hal yang bersifat emosional itu kita lebih kepada sesuatu yang mengikat, menyentuh secara emosional. Karena begini, pemain ketika bermain atau berhadapan dengan manajemen lalu kemudian mereka mendapatkan kenyamanan, persoalan materi itu nomor 2. Kita bukan klub yang kaya, tetapi kita mampu untuk bagaimana membangun, membina mentalitas anak-anak untuk bisa karena kita berjuang ini atas nama Maluku. Maluku yang dikenal memiliki banyak bintang, tetapi hari ini belum memiliki satu klub yang memiliki klub kebanggaan kita di Maluku. Betul, itulah motivasinya. Betul, saya setuju sekali. Baik, ini dari semua klub-klub yang sudah mendaftar untuk mengikuti Liga 3 Zona Maluku ini terlalu sensitif sih sebenarnya. Apakah ada klub yang memang menjadi lawan berat dari Maluku FC ini sendiri? Jadi saya belum tahu persis ada berapa klub yang telah siap dan terdaftar untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Regional Maluku. Tetapi prinsip saya dan saya selalu menekankan ke setiap pemain bahwa setiap laga pertandingan kita itu adalah laga final. Sehingga kita tidak menilai tim ini bagus, kuat atau lemah, tetapi buat kita semua tim itu punya kemampuan. Semua tim itu harus kita bilang bagus, sehingga kita punya motivasi bisa bermain lebih bagus daripada tim itu. Jadi kita tidak boleh anggap enteng, tidak boleh takabur, tetapi kita harus fokus setiap pertandingan itu adalah partai final, sampai kita harus betul-betul keluar menjadi pemenang dan juara pada kompetisi ini. Baik. Ini terlalu ini pribadi sebenarnya. Anda memilih menjadi seorang manajer sepak bola dibandingkan dengan menjadi manajer-manajer lain-lain. Apa sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri di bola ini? Yang pertama memang saya ini basic saya adalah seorang pemain sepak bola. Saya pernah bergelut sebagai seorang pemain sepak bola profesional di Jakarta dari tahun 94. Jadi latar belakang yang menginisiasi saya itu adalah karena kecintaan saya terhadap sepak bola. Lalu motivasi yang berikut karena ingin
menjadikan sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi orang Maluku. Ya, betul. Bahwa sepak bola di Maluku harus Ya. harus maju dan harus bersaing dengan klub-klub sepak bola di daerah-daerah lain. Ya. Nah, itu salah satu kenapa saya terlibat di sepak bola sebagai manajer Maluku FC. Ya, itu kira-kira. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak, kalau harapan Bapak terhadap sepak bola di Maluku ini seperti apa? Karena kita lihat selama ini masih sepi. Pemain kita belum bisa melaju ke sepak bola nasional itu sendiri. Betul. Harapan Bapak. Nah, ini yang paling penting. Memang saya harus sampaikan buat publik di Maluku ya, bahwa harapan saya kita tidak bisa berjuang sendiri. Bahwa bicara sepak bola itu ada campur tangan begitu banyak orang. Yang paling terpenting adalah campur tangan dari pemerintah dan dunia usaha. Hal ini selalu saya bicarakan di mana saja, karena ketika sepak bola itu mau kuat dan maju di satu daerah, ya, tidak terlepas daripada adanya intervensi kekuasaan. Karena kita bicara pengembangan sepak bola ini, kita bicara operasional, kita setuju kos. Dengan demikian harapan saya, mari kita saling mendukung, saling mensupport ya, dengan apa yang kita miliki. Paling tidak kita memberikan supporting secara spirit dan doa. Semoga ke depan Maluku FC ini akan menjadi salah satu tim kebanggaan kita di Amin. Begitu. Baik, terima kasih Abang Abi yang sudah bisa menyiapkan waktunya untuk kami berbincang-bincang di Maluku Bicara. Sekali lagi sukses untuk Maluku FC. Kita doakan supaya melaju sampai ke Liga 2. Siap, amin. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Pak. Luar biasa. Baik saudara, tadi perbincangan kami bersama dengan Abi, biasa kami sapa, salah satu anggota Dewan DPRD Kota Ambon juga, dan sekarang juga sementara mempersiapkan diri melaju ke sana sebagai manajer dari Maluku FC. Kita doakan semoga Maluku mampu berbicara di laga nasional sebagai pemain-pemain, sebagai bintang yang bersinar. Maluku Bicara, sampai jumpa.